Bismillah wal ibn wal kudus al ilahil wahid amin. Al majudillah wal wal kudus kama kana fil bad wal ana wa kulawan wa ila dahrid dahrin. Assalamualaikum ya Maryam ya mumtaliyatani amah arabu makim barakatun anti finisa wa barakun thamaratu batniki sayyiduna Yesua Masiyah ya kidisat Maryam ya walidatullah sholli ajlina nahnul khutah al an wa fi sayati mautina amin. Setiap tanggal 7 Oktober Gereja Katolik memperingati Bunda Maria Ratu Rosario. Peringatan ini berasal dari devosi yang terkait dengan kemenangan perang di Levanto tahun 1571. Saat itu ekspansi Kekaisaran Ottoman dapat dikalahkan. Santo Pius kelima mengemukakan bahwa kemenangan itu diperoleh berkat doa umat Kristiani kepada Perawan Maria melalui doa Rosario. Peringatan ini awalnya ditujukan kepada Santa Maria Sang Pemenang. Sekarang peringatan ini ditujukan kepada Santa Peran Maria Ratu Rosario. Doa Rosario ini adalah doa yang Injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan itu Rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang digenapi dalam Kristus dari dikandungnya oleh Perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya sampai peristiwa puncak Paskah dan dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta serta tentang Perawan Maria yang diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. 4 dogma tentang Maria yang diakui Gereja Katolik. Pertama, Maria Bunda Allah atau Theotokos. Ia digelari Theotokos karena melahirkan Yesus yang sungguh-sungguh putra Allah. Dia sungguh-sungguh anak Allah. Maria digelari Semper Virgo. Dia perawan sebelum mengandung. Ia perawan ketika mengandung Yesus. Ia tetap perawan ketika melahirkan Yesus putra Allah. Dan ia hidup tetap sebagai seorang perawan dilindungi oleh rahmat Allah. Maria juga digelari sebagai Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Sejak awal mula, Maria dipilih secara istimewa oleh Allah, dilindungi oleh rahmat Allah, dipilih secara istimewa supaya ia pantas mengandung dan melahirkan putra Allah. Tuhan memberikan kepercayaan yang istimewa pada Maria untuk melahirkan putranya ke dunia. Maria juga digelari sebagai Maria Assumpta, Maria yang naik ke surga dengan seluruh jiwa raganya. Orang bertanya, kenapa sih kok Gereja Katolik menghormati Maria? Kenapa menempatkan Maria itu menjadi sosok yang luar biasa di Gereja Katolik? Kenapa Katolik itu kok berdoanya lewat perantaraan Bunda Maria? Kenapa nggak langsung kepada Tuhan? Ya, kita berdoa langsung juga pada Tuhan. Tetapi kalau didukung oleh orang lain, apalagi oleh Santo Santa, doa kita itu kan menjadi kuat. Meneladan Bunda Maria berarti lewat Maria menuju Yesus. Itulah yang dicapai atau sekurang-kurangnya dicita-citakan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mana mungkin malaikat berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Bagaimana mungkin Elizabeth yang ada di dalam kitab suci berkata, "Terpujilah engkau di antara wanita." Bagaimana mungkin manusia, kita manusia, tidak mau mendoakan, mengucapkan salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Malaikat saja mengucapkan, apakah kita lebih suci daripada para malaikat? Kenapa Maria penuh rahmat? Karena kekuatan Maria datang dari Tuhan. Tuhan sertamu. Maria berdekatan dari Tuhan. Dan kenapa Maria penuh rahmat? Punya kekuatan dari Tuhan. Apa rumusnya? Rumusnya Maria mengatakan, aku ini hanya hamba, nggak punya apa-apa. Mengakui diri sebagai hamba, itulah yang membuat Maria penuh rahmat. Bunda Maria ini adalah Bunda Yesus sendiri. Jadi sebagai orang-orang Katolik, kita menghormati Bunda Maria. Kita tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati karena dia itu adalah Ibu Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Kamu punya mama ya? Punya kan?
kamu mengasihi mamamu. Nah, kalau mamamu saya hina gimana? Marah ya. Ya, maka itu saudara, kalau orang menghina Bunda Maria, apakah Yesus tidak marah? Punya orang tua, punya mama, kalau dihina gimana? Lah ini, apa Yesus tidak marah? Lah itu. Oleh karena itu saya kira bagi kita juga penting ini kita menghormati Bunda Maria, kita tidak menyembah Maria, ya jadi jelas. Karena kita hanya menyembah Allah, tapi Maria itu adalah orang yang istimewa, yang dipilih Allah secara istimewa. Gereja Katolik tidak pernah menyembah Santa Perawat Maria, tetapi Gereja Katolik menghormati secara istimewa apa yang dihormati dan diistimewakan oleh Tuhan. Maria dipilih secara istimewa. Maka kalau itu sudah dihormati oleh Tuhan Allah, kenapa kita tidak hormati? Arkeolog telah menemukan prasasti Kristen berusia 1500 tahun yang bertuliskan Kristus lahir dari Maria, kata Israel Antiquities Authority atau IAA. Prasasti batu yang ditulis dalam bahasa Yunani dulunya merupakan bagian dari ambang pintu atau struktur yang membentang di atas kusen pintu yang menghiasi pintu masuk sebuah gereja. Ini terletak di tempat yang sekarang disebut Et Taiba atau Taibeh, sebuah desa di lembah Yizril, utara Israel. Gereja itu sendiri berasal dari akhir abad ke-5 Masehi, yang berarti kemungkinan besar telah dibangun selama Kekaisaran Bizantium. Selain ambang pintu, para arkeolog menemukan bahwa gereja yang sebelumnya tidak dikenal ini memiliki lantai mozaik yang disusun dalam desain geometris. Prasasti itu kemungkinan besar dibuat untuk dedikasi peresmian gereja. Menurut Leah Disegni, seorang peneliti di Institut Arkeologi Universitas Ibrani Yerusalem yang menerjemahkan teks tersebut. Secara lengkap, prasasti itu berbunyi, Kristus lahir dari Maria, karya Uskup Theodosius yang paling bertakwa dan saleh, dan juga Thomas yang miskin, dibangun dari fondasi. Siapapun yang masuk harus berdoa untuk mereka. Kalimat pembuka, Kristus lahir dari Maria, kemungkinan dimaksudkan untuk melindungi pembaca prasasti dari kuasa jahat. Itu adalah frasa umum yang digunakan dalam prasasti dan dokumen sejak saat itu. Prasasti itu menyambut mereka yang masuk dan memberkati mereka, kata Disegni. Hai semua, saya Romo Albertus Juni, SCY. Sekarang saya membawamu ke salah satu gereja tertua di kota Houston. Ini adalah gereja paroki Our Lady of Guadalupe, sebuah paroki yang didedikasikan untuk sang perawan dari Guadalupe. Kalau engkau nanti googling sendiri kisahnya, teman-teman akan menemukan bahwa Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Juan Diego. Dia menampakkan diri dan meminta supaya di tempat penampakan itu didirikan sebuah kapel dan gereja. Lalu uskup meminta bukti, dan ketika Santo Juan Diego membawa mawar yang seharusnya tidak tumbuh di musim dingin, mawar segar, uskup menjadi percaya, dan mawar itu dibungkus dengan tilma atau mantol khas petani dari Amerika Selatan. Lalu ketika mawar itu diletakkan, tiba-tiba muncullah gambar perawan Maria dari Guadalupe yang sangat terkenal. Nanti engkau bisa sendiri googling ceritanya. Tapi yang mau Romo katakan adalah betapa Santa Perawan Maria menjadi teman terdekat kita. Kalau engkau ingat kisah Yohanes bab 19, sesaat sebelum Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib, maksud Romo, dia menyerahkan Yohanes kepada ibunya Bunda Maria. Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu, hai anak, inilah ibumu." Dan dengan demikian Bunda Maria di bawah kaki salib menjadi bunda gereja, bunda kita semua. Dan itu sebabnya sepanjang sejarah kita selalu
melihat bagaimana Bunda Maria setia menemani manusia dengan penampakan-penampakan di sepanjang sejarah kita. Dan penampakan yang di Guadalupe, yang lukisannya tertera di tilma atau di mantol Santo Juan Diego sampai hari ini masih utuh, cukup mengherankan karena biasanya tilma atau mantol yang dibuat dari karung goni itu hanya bertahan paling lama 5, 7, 10 tahun. Tapi sampai sekarang ratusan tahun kemudian masih utuh, masih ada gambarnya, dan gambarnya itu muncul secara ajaib. Pelbagai penelitian dibuat atas tilma ini, dan kau bisa googling sendiri mujizat-mujizat di dalamnya. Bahkan dalam mantol Bunda Maria itu, dalam lukisan itu tergambar rasi bintang di mana malam dia menampakkan diri kepada Santo Juan Diego. Di bola matanya setelah di mikroskop ternyata ada feature bola mata manusia yang memantulkan gambar yang sedang dilihat. Di dalam bola mata Bunda Maria dalam lukisan tilma itu ketemu seperti foto perjumpaan Maria dengan Santo Juan Diego dan dengan uskup pada saat itu. Jadi apa yang mau katakan di penghujung bulan Maria yang penuh rahmat ini, semoga saya dan engkau tidak lupa mempersembahkan diri pada Bunda Maria. Semakin kita dekat dengan Bunda Maria, semakin kita pelan-pelan akan diubah, ditransformasi hidupnya menjadi seperti Yesus. Ada moto yang sangat terkenal kan, Vivat cor Jesu per cor Maria, hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Maka orang Katolik jangan pernah takut untuk mencintai Maria. Jangan pernah takut untuk sampai sayang banget sama Bunda Maria. Dengan siapa? Sama dia. Dengan siapa? Dengan siapa? Maria, tolong aku, kita sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Bunda antar pulang. Bunda antar pulang. Pakai apa? Pakai jilbab apa? Jilbab putih. Jilbab putih. Oke. Tidak, cuma dia antar pulang. Ya. Iya, oke. Kamu dia bilang apa? Kalau berdoa bagaimana? Kasih. Bunda, terima kasih. Bunda. Amin. Oh, yang kasih belajar itu siapa? Bunda. Bunda yang kasih belajar. Harus tanda salib. Patung Bunda Maria Guadalupe Meksiko menangis air mata minyak zaitun. Forming behind me. They're all here to witness what they're calling a miracle. The Lady of Guadalupe statue was crying and has been since Mass on Sunday. And since then, several days later, hundreds of people have come in from New Mexico and Texas to witness this miracle. Ven con nosotros al caminar, Santa Maria. For some reason she's here, and I don't know, I just felt that urge to come and see her. For some, it's a spectacle. For others, it's a message sent straight from God. I mean, I was just looking at her, and the more I saw her, the more I felt that she was here for a purpose, and she's like talking to me as a mother. So many things are going on that, you know, we need to get closer to God. Witnesses say the metal statue started to cry during Mass on Sunday. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. She hasn't stopped since. So they wiped her face again, and the more they wiped, the more she cried. Even at one point, forming a puddle of tears on the ground. Father was shaking. He started crying. He kneeled. Everybody started kneeling and praying. And since then, hundreds have walked through the church doors. And I felt that she's here for a purpose. To witness what many are calling a miracle. People have different ideas about why she's crying, but they all agree the statue's tears have brought them closer to God. Now, since Sunday, the church has been open 24 hours a day, allowing anybody to come in and pray and witness the crying statue. So if you want to stop by, they say they're going to be open for as long as people keep coming. For now, reporting in Hobbs, I'm Paige Peroso, KMAC News. Bunda Maria di Gereja Gantung, Mesir. Bunda Maria pernah menampakkan diri di sini kepada Paus Mesir pada abad ke-10, bukan abad ke-4 gereja didirikan. Abad
ke-10 waktu Mesir negara Islam, di sini ada penampakan Bunda Maria ketika mukjizat gunung pindah, gereja sampah, mukjizat mau terjadi. Bunda Maria menampakkan diri kepada Paus Mesir, dan itu terjadi di dalam gereja ini di sebuah tiang yang dibungkus plastik. Bisa lihat Bapak ya? Ya. Pasti dari posisi kita sebentar mereka masuk. Saya ajak Bapak Ibu dari depan, kita bisa melihat ada lukisan Bunda Maria. Apakah itu dilukis oleh orang? Tidak. Itu adalah alami. Setelah Bunda Maria menampakkan dirinya di sini, berbicara kepada Paus Mesir dari tiang ini, gambarnya di print di tiang itu dan tidak dihapuskan lagi, tidak hilang lagi dari abad ke-10 sampai saat ini. Iman gereja tentang Bunda Maria dalam tempatnya dan peranannya dalam sejarah keselamatan. Jadi gereja, karena ada orang yang mempersoalkan ya peranan tertentu atau tempat tertentu dari Bunda Maria, maka dogma itu mesti ditetapkan. Ya, jadi dogma ditetapkan kalau ada orang yang mempersoalkan itu untuk bilang ini memang iman kita. Dan kalau kamu tidak percaya ini berarti kamu tidak termasuk kita. Putra Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan Ibu. Mengingat akan perjalanan Bunda Maria, bagi saya itu adalah sebuah makna iman dan makna ketaatan. Bagaimana dia dengan imannya, setiap dari kita kan pasti diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab, sebuah peran, dan bagaimana dia bisa terus bertekun dan taat dan menyelesaikannya sampai tuntas walaupun tidak mudah. Kan, oh you are Catholic, gitu kan. Why do you pray to Mary gitu? Kenapa kamu kok berdoa ke Mary? Kan harusnya berdoa ke Tuhan. Kenapa berdoa ke Mary? Oh, sebenarnya we don't pray to Mary, but we pray through Mother Mary. Jadi kayak kita minta teman tolong doain saya dong gitu kan. Jadi sama seperti itu ya, dan seterusnya lagi. Doa itu perlu banget setiap hari. Dan aku tuh sampai punya meja doa sendiri. Mau aku di Jakarta, mau aku di London, mau aku di pesawat, aku bawa peralatan doa. Aku kan Katolik ya, aku bawa rosario, bawa kayak doa novena, doa apa. Kan kalau di pesawat tuh kadang nggak bisa tidur kan. Jadi orang pada tidur, aku novena. Gue tuh mendengar doa dan makanya gue tuh selalu nangis kalau dengar di doa ibuku, astaga, namaku disebut. Dia tuh nyebut nama gue gitu dalam doanya. Doa rosario. Bandel tuh boleh gitu, tapi please jangan kelewatan. Terus ada ibu yang selalu mendoakan anaknya untuk baik-baik aja. Pada waktu aku masih kecil, aku sempat kayaknya nyawanya hampir lewat. Hanya ketika mamaku gendong aku pakai jari, pakai kain, mamaku menyanyikan lagu Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga. Jadi lagu Ave Maria. Ave Maria, Salam Maria penuh rahmat, Ratu surga dan dunia, terpuji di antara wanita dan terpuji buah tubuhmu.
peace and love. Some people